memori PN kuat. Kuat. Kalau nggak kuat apanya Pak Adri? Gede. Udah? Gantian udah ada. Yuk bismillah. Kita ke Figma. Kita ke figma.com. Kan butuh ini nggak? HP lagi buat kebetulan. Ya, ini harusnya tampilannya kalau teman-teman Live streaming aja. Live streaming gratis. kalau teman-teman buka harusnya ini nggak ada ya, kosong ini karena kan ini karena saya udah pernah buka jadi di sini ada, itu harusnya dia kosong. Terus kita masuk di bagian atas ini dia ada desain ya, sebelah sini kelihatan nggak atau mau digedein lagi Gedein lagi Pak. Nah. ya, di sini ada desain ya, kemudian di sini ada ini nama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masuk ke dari Google ya, masuk dari Google, di sini ada tim, jadi dia bisa kerja tim. Kalau teman-teman sharing dia bisa kerja satu tim, jadi di sini ada create new buat satu timnya lagi atau bikin tim baru gitu. Di sini ada draft ini contoh yang ini nggak mau di scroll ya, ini contoh-contoh yang mau dibuat atau udah pernah dibuat nih. Oke, kemudian di sini ada all projects. Kalau misalnya teman-teman udah banyak project yang udah dibikin, ada resource, ini kita nggak pakai, kita masuk ke draft, atau draft ini hanya sebagai tampilan yang udah pernah teman-teman kerjain juga nih, ya kan, menggunakan 225, desainer MM segala macam contohnya. Ini bentar, saya ganti ini dulu deh, ganti baterai. Pause. Jadi dari tampilan ini teman-teman masuk ke desain ya, ada tanda tambah, ada desain, kita masuk ke desain. Nah, di sini tampilannya seperti ini teman-teman Apa ini? ya. Ini modelannya sama seperti Photoshop juga dengan Premiere Pro juga. Kalau ada yang pernah pakai Illustrator juga sama, Illustrator. Jadi based on layers kita kerjanya, gitu ya. Nah di sini nanti teman-teman pertama ada file, new design segala macam ya, seperti ini sama lah ya, seperti di Photoshop atau di Premiere Pro juga. Menu-menunya sama kurang lebih. Kemudian di sini ada entitled, ini adalah judul dari kerjaan teman-teman. Jadi ini diisikan dulu, karena yang udah ini nggak diisi, jadi saya bingung ini punya siapa, gitu ya. Misalnya ini saya isi dulu dengan mmstory.id ya. Nah itu ya. MM visual. Oh visual. Ini mana nih? Ya. Ini nih, aduh. Adminnya tidur lah, adminnya tidur. Ya nanti Aku tinggal Pak, aku kan asli Pak. Butuh kopi MM Pak. visual ID apa? Pakai ID Visual. Ada Titik skor. .id kok .id. Itu Udah Ren, mata ini. ya, jadi tinggal di double klik aja buat di rename ya, double klik buat di rename. Kemudian ada juga, ada free, ada file, ada assets. Nah ini kita nanti akan bekerja di file dan aset ini ya. Oke, file, terus di sini ada page ya, page 1, layers ya. Ini bagian kalau misalnya nih buat menu-menunya nih, atau layersnya di sini semua. Jadi nanti kalau misalnya kerjaan teman-teman udah banyak nih, ada di sini di layer sini. Nah ini yang harus teman-teman aware, karena di sini salah numpuk nanti teman-teman bingung. Gitu. Jadi dia kayak ada folder-foldernya juga sebetulnya. Gitu. Jadi misalnya kayak tadi kita kan ada satu halaman tuh ya, satu halaman di awal, misalnya seperti ini. Nah kan jadi ya. Nah ini komponen-komponen ini ada titik-titik, tulisan. Nah ini better teman-teman masukkan ke dalam satu folder nantinya. Foldernya udah otomatis ada di sini nanti kelihatan, gitu ya. Oke, kemudian di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sebelah kanan ini ada tab buat desain. Jadi segala macam buat urusan desain itu ada sebelah sini. Kemudian ada prototype.
Nah, prototype ini yang nanti buat teman-teman nge-link. Kayak ini tadi nih. Klik namanya baru tinggal Ya, ini kayak gini pindah halaman. Nah, itu pakai prototype. Gitu ya. Klik ini pindah, klik ini pindah, itu pakai prototype. Di tab ini prototype. Gitu ya. Oke, jadi jangan salah, ada prototype, ada desain. Prototype itu buat menghubungkan page-page yang udah teman-teman buat. Desain itu buat mendesain seperti tadi tampilannya, layoutnya ini. Gitu ya. Jadi ini belajarnya random sih. UI UX iya, gitu kan. Belajar bikin video iya, ngedit video iya, bikin foto iya. Ngancak boleh. Kan sesuai. Nah, Desain kan. ya. Ngancak boleh. Oke, kemudian, nah teman-teman di bawah ini ada bagian untuk apa ya, komponen desain ya, kalau bisa dibilang ya. Di sini ada untuk move ya, biasa kalau di Photoshop buat geser-geser atau move, atau ini ada hand tool juga. Buat hand tool itu saya pakai nah ini hand tool. Nah ini tampilannya seperti gambar ini, dia buat geser-geser. Kalau move itu buat milih ya. Kemudian ada nih sebelah kanan ini ada frame, ada section, ada slice. Yang kita pakai biasanya frame aja. Kemudian di sini ada, nah ini komponen-komponen, ada rectangle, ada untuk bikin garis, ada bikin panah, arrow, ellipse, polygon, star, di sini semua. Termasuk satu di sini ada image atau video paling bawah. Ini untuk masukin foto sebetulnya. Karena kita pakai yang gratisan, kita cuma bisa masukin video, masukin foto doang. Karena filenya kecil kan. Kalau masukin video filenya gede, harus berbayar. Dia bisa masukin foto langsung ke video ke sini, cuman beberapa, makanya yang kemarin-kemarin arahkannya adalah ke Google Drive ya, untuk video atau ke YouTube gitu, karena video dia berbayar. Kemudian di sini ada pen and pencil, saya jarang pakai. Kemudian di sini ada teks buat masukin tulisan ya, teks on page juga ada di sini. Kemudian di sini ada komentar kalau misalnya kerja dalam tim. Misalnya ini tolong perbaiki apa segala macam, tinggal ditaruh di komen sini. Kemudian, nah ini kan seperti ini ya, add comment ini. Kemudian di sini ada action. Nah ini action nih. Nah action ini yang gunanya untuk tadi masukin YouTube. Buat link YouTube itu pakai dari action sini. Itu nanti tinggal di search di sini apa, nanti tinggal keluar nih. Kemarin ada yang nanya mau ekspor ke PDF bisa nggak? Ternyata bisa. Ada actionnya, tinggal dipakai actionnya buat ekspor file tadi kita PDF untuk PDF. Tapi ya PDF kan dia nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa diklik kayak tadi kan, foto diklik jadi besar itu nggak bisa. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini berarti melalui website Pak? Ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau ngerjain di rumah lebih gampang. Mau pakai tab, mau pakai laptop, mau pakai PC, mau pakai, kalau pakai HP saya nggak saranin sih ya, soalnya Tampilannya beda Pak? ribet. Gitu. Ya, coba bangunin itu. Sahur. Oh kayak dongengin dia gitu ya. Ya. Sebelum tidur. Berarti. Sebetulnya saya pengen ngasih lihat teman-teman nggak pakai Figma sebetulnya. Ada satu isi dulu kerjaannya, namanya kerjaannya punya siapa, nanti biasa bisa ketahuan. Kemudian di sini pakai move tools. Nah di sini teman-teman bikin frame dulu di awal. Nah ya, teman-teman klik frame-nya, tadi kan nggak ada ya, kosong kan ya sebelah sini ya. Di sini teman-teman klik frame atau F. Di sini ada desainnya, desain template-nya, ya. Nah ini untuk font, iPhone segala macam, Android compact, Android medium, ada untuk tablet, iPad mini segala macam, Android expanded, ada untuk desktop, wireframes, TV, ada untuk presentations, slide 16:9, slide 43, ada watch, Apple semua, ada untuk paper, A4, letter tabloid, sosmed,
Twitter post, Twitter header segala macam. Ya, Figma Community Archive. Oke, nah ini template-template yang udah dibikin sama Figma-nya. Contoh, misalnya ini iPhone 17. Nah, ini tampilannya sesuai dengan tampilan di iPhone 17 nantinya. Gitu. Atau misalnya yang lain tablet iPad Pro 11. Nah, itu tampilannya langsung menyesuaikan dengan iPad Pro 11. Atau dengan frame yang lain, misalnya desktop MacBook Pro 16. Nah, tampilannya seperti ini. Ya. Nah, ketika saya klik tadi frame-frame-nya ini, maka di sini keluar layers. Ya, sebelah kanan nih, sebelah kiri. Ya kan? Ini untuk layers MacBook Pro, iPad Pro, iPhone 17. Ya kan? Nah, ini nggak bisa diklik lagi, belum ada, hanya tampilan layersnya aja nih. Ya. Oke, sampai ada pertanyaan? Oke. Mananya Pak? Berarti normalnya pakai ukuran apa? Buat awalnya teman-teman pakai desktop yang desktop lagi, desktop ya. Kalau teman-teman lihat tadi ini ukurannya 1440 1024, ya kan? MacBook Pro 16 1728 1117 pixel, ya. Ya, kita pakai yang desktop ini ya. Oke, ini udah keluar frame-nya desktop. Ini kita, nah ini kita delete aja lagi, delete. Ini kita delete, ini kita delete, ini kita delete. Nah, oke. Nah, ini saya pakai spasi, saya tekan spasi, saya geser ininya. Spasi sama tekan kursor mouse, klik kiri, ya. Nah, ini saya tekan kontrol, saya pakai scroll, ini kita bisa zoom in, zoom out. Ya, sama seperti di Photoshop. Oke, kemudian, nah kalau teman-teman lihat di sini ada desktop 1, layersnya di desktop 1 nih, ya, page 1. Nah, ketika saya klik ini, di sini keluar posisi, layout, dimensions, appearance, opacity, segala macam ya. Ada fill-nya, warnanya, ada stroke, effect, layout guide. Ini komponen untuk teman-teman ngedesain. Ya. Alignment nanti bisa di, nah ini posisi, nah ini kalau bisa saya klik ke di ini, nah ini kan teman-teman lihat nggak keluar tanda panah kiri kanan gini, ya ini bisa digeser, tuh, ya, ini saya tetap klik, loh, kok dia hilang, kejauhan ya, tadi berapa ya, hah? Berapa tadi? Nah, Semut. Bisa kalau udah semut. ya. Kemudian ini ada untuk y-axis-nya, ya itu. Atau teman-teman di sini, nah ini untuk geser-gesernya. Nah ini kemudian kita klik lagi. Ini ada untuk rotasi, gitu ya. Rotasi, kita balikan ke 0 atau dia bisa seperti ini. Ya, balik ke 0. Ini untuk layout, flow segala macam, dimensions. Nah, ini yang saya mau kasih lihat ke teman-teman. Ya. Sebetulnya ini kan udah ada ukurannya 1440 1024. Ya. Ini kan 1040 1024. Tadi kalau teman-teman lihat yang si Moza ini kan di personal project ini bisa di scroll down ya. Nah, ini tampilannya, ini sebetulnya kita bisa geser lagi nih. Nah, ini ya. Jadi dia bisa ke bawah. Nah, karena ini makanya si Moza bisa bikin dia sampai bawah. Gitu. Ya. Nah, di sini ada tab buat present sama preview. Ya. Nah, kalau coba kita klik di sini, kemudian kita coba di preview. Nah, ini tampilannya, tampilannya si iPhone yang keluar ya. Gitu. Bukan tampilan desktop yang ini nih. Klik foto, Pak. Enggak. Gitu. Nah, ini kan hanya tadi segini ya. Tadi hanya berapa? 1024. 1024. Nah, ya. Kalau ini kita coba cek review. Nah, ini tampilan segini. Gitu. Nah, ini tampilan buat di iPhone. Gitu. Karena kita setting di awalnya iPhone tadi.
pas klik di all iPhone 17 gitu ya. Nah ini tampilannya, jadi ini ada buat presetsnya juga. Nah dia tampilannya sesuai dengan tampilan iPhone tadi gitu ya. Oke. Kemudian di sini kita jadi nanti teman-teman begitu teman-teman buka biar nggak tampilannya iPhone, kita transfer langsung ke desktop sini ya. Oke, ini dilihat dulu. Dah, di sini ada layers frame-nya satu nih. Kemudian di sini saya mau kasih tahu apa lagi ya, ada opacity-nya juga. Nah, tuh. Opacity. Ada corner radius, ini untuk sudutnya. Ini kan sudutnya tajam ya. Ini ada corner radius untuk bidang yang ini kita bisa geser. Tuh, teman-teman lihat ujungnya di sini udah melengkung. Ya. Oke, di sini ada untuk warnanya. Nah, tuh. Ya. Tuh. Di sini ada warna, ada solid, warna solid, ini ada warna gradient. Ya. Ya, responsif tuh. Oke, ada gradientnya pun ada linear, ada radial, ada angular, ada diamond. Ya. Kemudian ada nah ini custom untuk libraries, misalnya mau tambahin apa atau di sini mau tambahin gambar bisa. Ya, kita masuk ke solid dulu. Di sini juga ada opacity-nya. Ya, oke. Kemudian di sini ada stroke. Kalau misalnya teman-teman tandain tambah sini, ya. Nah ini stroke-nya untuk garis tepi ya, stroke gitu ya. Nah ini ada warna merah. Kelihatan nggak warna merahnya? Ya. Di sini ada weight-nya. Nah ini weight-nya bisa ditambah. Nah itu stroke-nya. Ya. Oke. Nah ini kalau mau dihilangkan stroke-nya ini tinggal, nah misalnya gini, ini tinggal dikasih tanda minus, hilang. Gitu. Oke, ini kemudian efek juga ada, efek itu kayak shadow segala macam, ada drop shadow. Ya jadi posisinya sama seperti teman-teman layout di Photoshop. Gitu. Oke. Nah kemudian di sini ada rectangle tadi ya. Nah ini untuk menambahkan komponen-komponen gambar. Ini rectangle di sini begini. Nah ini rectangle. Ya. Coba lagi, tambah lagi rectangle lagi. Nah itu ya. Ya ini bisa masih bisa digeser-geser seperti ini. Ya. Atau dari sini, dari posisi ini. Nah ini ada dimension di layoutnya. Nah itu ya, saya klik kanan, geser-geser, saya klik bawah untuk headnya, tingginya, saya geser-geser bisa. Atau langsung dari sini sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini buat posisi ya, posisi, atau ini saya langsung geser di sini. Ini constraint, ini untuk tengah ya, tengah ini gini tuh ya. Ini untuk center, gitu ya. Ini sama kayak tadi untuk rotasi. Ya jadi fungsinya untuk ngedesain teman-teman di sini. Ini ada opacity-nya juga, tuh ya. Ada opacity, kemudian ada untuk warnanya, ya. Sama ini juga ada stroke, ada efek. Tapi tadi yang tadi berlaku untuk di desktop, ini berlaku untuk di rectangle. Kalau teman-teman lihat di bagian kiri di sini desktopnya ini udah ada dua. Jadi ini folder desktop 1, ada rectangle 1, ada rectangle 2. Ya. Nah, ini desktop kita namakan dulu aja sebagai misalnya tadi home. Ya. Nah, di sini kita ganti home, di sini udah langsung terganti. Ya. Nah, ini kalau teman-teman klik di sini, nah dia akan aktif yang abu-abu rectangle 1 berarti yang ini yang merah ini, ya. Oke, kemudian ada stok segala macam udah.
Kemudian yang ini untuk line, gitu ya. Ini ada line 1, terus klik lagi, ada line 2, ya, klik lagi, ada line 3, gitu ya. Mau ganti, kalau misalnya di sini susah, bisa dari sini. Delete. langsung dari. Ya, langsung delete situ bisa. Ini masih bisa digeser-geser, masih bisa diatur-atur. Ya, sama seperti di sini stroke-nya. Nah, ini stroke-nya ini 1, bisa diganti ketebalannya. Di sini juga ada start point, end point. Kalau mau diganti buat apa namanya nih, buat ujungnya, end point-nya, nah gitu ya, start point, end point, atau line arrow, triangle. Nah, itu bisa diatur di sini. Diamond arrow, circle arrow, nah itu ya. Ada stroke-nya, warna stroke-nya. Mana tadi tuh? Oh, dia hilang. Tuh ya. Oke. Nih. Set. Oke. Ada stroke. Height-nya, posisinya mau di tengah, inside. Ini nggak kelihatan. Oke. Kemudian ada apa lagi nih? Tadi ini arrow ya, arrow yang buat ini ya, panah tadi ya. Tinggal ditambah di sini tadi nih. Oke, panah sudah. Ada ellipse seperti biasa. Bisa oval, bisa kotak. Ada ukurannya juga di sini 31, 31, 324. Ini bisa diatur. Kalau misalnya nggak presisi 331, kita ketik aja 331. Nah, ini udah kotak. Ya, atau ditekan shift. Nah, ini shift udah langsung jadi lingkaran. Gitu ya. Dan tekan filenya. Ya. Nah, ini. Kemudian ada polygon. Nah, ini ya bentuknya seperti ini ya, polygon. Ini ganti dulu warnanya, ganti hijau. Ya. Nah, di sini teman-teman ada tulisan count di sini ya. Nah, ini ada count. Ini buat garisnya apa? Sudutnya 3. Nah, ini kita bisa tambahin tuh. Ya, ada 14, bisa kalau udah nggak mungkin minimal 3. Ya, 4, 5, 7, 8, oktagonal. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada satu lagi yang terakhir, star. Nah, ya bentuknya seperti bintang. Oke, kita ganti dulu ke warna umum. Ya, nah di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini ada countnya 5. Ya, ini bisa diganti lagi tuh, bisa dibanyakin. Tuh ya. Ini ada sudut rasionya, bisa diganti tuh. Mau jadi tajam, mau jadi tumpul. Kemudian di sini ada corner radius, bisa dirubah juga. Nah tuh teman-teman lihat ya, sudut-sudutnya. Jadi dia nggak terlalu tajam tuh corner radiusnya. Ya, di sini appearance-nya nih, tampilan bisa di, opacity-nya juga. Oke ya. Nah ini bisa 4, bisa 3, tuh kayak gitu ya. Nah, kita bikinin aja ya. Ini sama juga, untuk ini ada appearance-nya juga, ada opacity-nya juga, tuh. Ada corner radius-nya juga. Nah, tuh ya. Teman-teman lihat di sininya jadi tumpul. Ya. Kalau bintangnya sudutnya kita sudutkan lagi, nah ini jadi kelihatan ininya, corner radiusnya tuh dari sharp tajam jadi tumpul. Tuh. Nah, gitu ya. Yang hijau nih. Oke ya. Oke. Nah, ini kalau kita play di sini, nah tampilannya jadi, nah, di ini tadi. ya, karena udah berubah, ya kan? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Apa kalau desainnya kayak misalkan dari Canva terus di ke situ bisa nggak sih? Nggak juga. Harus desainnya harus di Figma. Kalau mau desain di
Canva, iya Canva sebagai patokan aja. Lu cari patokannya di Canva, Berarti nggak bisa di sini. kayaknya nggak bisa. Keren. Dia dua entitas yang berbeda. Toolsnya beda ya, Pak? Jadi sama kayak lu mau masukin Illustrator tapi lu pernah ngerjain di Corel Draw gitu. Jadi dia beda platform, jadi dia kayak nggak connect gitu. Jadi kalau mau ngerjain di sini aja, atau di Canva aja gitu. Jadi kantor nggak bisa pindah ke sini ya Pak ya? Iya. Gerak ya, Pak? Ada lagi acak-acak. Gitu. Ada lagi acak-acak. Kalau impor gambar dari luar bisa dong? Import gambar bisa, contohnya seperti ini. Maka di sini ada terakhir yang image ini nih. Ya. Terakhir kita punya image. Ya. Jadi kita klik Shift Ctrl K atau klik di sini. Nah, ini kita bisa masukkan image. Oke, di sini kita masuk ke mana ya? Yang ada fotonya? Oh nih ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita bisa naruh mau di mana nih? Ya. Kita mau naruh di yang merah, di yang hijau, di yang biru. Nah, tuh. Pundaknya siapa? Kayak gitu ya. Siapa lagi tuh? Siapa lagi? Bosan, Pak. Taruhnya berarti di dalam ininya dia. Nah, Oh, beda. Ini bisa diatur juga. Bosan. Tuh ya. Atau Digeser, dibuat digeser. ini. Geser palanya. Geser biar tangga aja. Kayak kenal tuh Pak. Kayak kenal ya. Nah, Untuk kebal bocil-bocil ya, mau maju bocil ya cantik banget tuh. Iya. Jadi kebal. Jadi lobek, Pak. nah ini kalau untuk masukkan masukin foto ya, atau di sini Nggak boleh ngomongin. ya. Kalau mau undo teman-teman bisa tinggal Ctrl Z aja, sama kayak di Photoshop di Premiere. Jadi tinggal di undo. Nah, tuh. Ctrl Z udah. Ini fotonya nggak ya? Sampai fotonya hilang bisa. Ya, jadi kita masukkan ke image dulu nih. Ini terus taruh apalagi tadi. Misalnya ini. Ya, atau ini open. Nah, kita bisa naruh di sini juga nih itu. Ya. Nah, ini bisa digeser juga tuh. Diubah lagi. Kalau gambar cecep nggak ada Pak? Apa? Gambar cecep gitu. Cecep. Ya. Usaha sih Nah, baru ini ah. Kata teman-teman, Bapak jadi kalau di sini kita lihat ada tanggal toggle visibility, ini kita bisa hilangin juga nih di sini. ini burung dara ya Pak Pak. Ya. Oh my god, hilang. Kemudian di sini juga ada sama nih ya, untuk star kita bisa sama kayak di Photoshop. Jadi toggle layer visibility-nya itu ada ini juga, bisa kita matikan, kita hidupkan lagi. Gitu. Ya. Nah ini kan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Bukan lagi. Hilang ya. Pak, itu bentuk gambarnya bisa di-combine nggak Pak? Maksudnya? Kombinasi, jadi itu kotak sama yang bulat digabung gitu. Bisa. Bisa, harusnya bisa di sini. Ya, Nah, saya tapi belum pernah nyoba. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Harus pro ya Pak? Bisa jadi sih.
ini belum ada yang buat ini ya, posisi alignmentnya. Ini cuma buat alignment aja sih ya. Ini apa di sini alignmentnya tuh ya. Selanjutnya. Alignment. Nah ini kan karena saya klik untuk dua ini ya, dua bagian. Tuh, ya harusnya bisa sih. Layout mix corner radius. Itu sistemnya. Emang cara satunya gimana? Nah ini mungkin ya bisa seperti itu. Yang kanan apa tadi Pak? Nah ini nih nanti ini kita coba ini tadi kita geser sini dengan yang ini. Nah itu. Iya. Bisa tuh, bisa tuh. Oke, ini mungkin ditaruh di atas. Mana ini tadi rectangle 2-nya sama rectangle 1-nya. Nah ini tadi kita geser ke atas. Nah ini kalau seperti ini. Nah Itu lah. tuh Iya. gabungnya tetap begini. Yang kanan apa tadi Bang? Hah? Coba lagi. Ada Sebelah kanan pas saya. Nah ini ya. Oke teman-teman di sini adanya nih ya. Jadi kita pilih seleksi dua misalnya ya antara ini sama rectangle. Ini ternyata ada tambahan nih. Kalau klik di ininya, nah ini ada union, subtract, intersect, exclude, filter. Ya ini bisa digabung seperti ini tuh. Ya, subtract, ada intersect, ada exclude. Ya. Oke, pokoknya di sini ada bagian untuk menambahkan. Nah ini ya, editor di segala macam ya. Oke. Untuk bagian ini udah, kemudian ini kita skip. Saya nggak pernah pakai dan jarang dipakai juga, tapi nanti teman-teman bisa nyoba. Nextnya adalah teks sini ya. Teks seperti biasa kita klik di sini, kemudian ada tombol teks di sini ya. Nah ini teman-teman tinggal ganti tulisannya. Jadi kita klik. Nah ini ukurannya seperti ini ya. Nah ini kita bisa rubah-rubah lagi di sini. Appearance-nya ada di sini, tipografinya ada tipe fontnya. Ya, ini font online ya teman-teman. Kemudian di sini ada regularnya, ada atau italic, ada bold. Ini untuk font size, ya. Ini untuk font size, bisa opsi di sini atau kita klik. Nah ini ya, keluar nggak bisa. Oh dia tetap antara kita ketikkan atau kita pilih dari sini opsinya, gitu. Oke, kemudian di sini regular kita ganti mungkin fontnya. Di sini juga masih ada. Oke, inter regular. Nah ini ya, bold, thin, extra light, italic. Nah ini pilihannya di sini ya. Namanya. Oke, di sini ada line height-nya, jadi nggak kelihatan. Ada letter spacing, jaraknya, ya. Oke, ini bisa geser dulu deh. Saya geser. Oke, kemudian saya balik sini dulu. Kemudian ada resizing, dimension ini sudah di sini. Opacity biasa. Ada corner radius nggak berfungsi karena nggak ada yang mau di corner radius. Ini buat warna. Ya sama. Oke. Ini yang komponen-komponen untuk bikin desainnya. Ya. Jadi seperti ini tadi. Kalau teman-teman lihat, ini kenapa dia nggak mau? Ya ini bagian dari font. Ya ini contact me, like segala macam, home-nya. Nah ini bagian dari rectangle tadi apa sih? Ellipse. Ya. Nah
Nah, kalau di sini si Moza berarti dia masuk ke, nah ini kotak rectangle, ya kan? Nah ini bisa masukkan icon juga teman-teman. Masukkan icon itu dari sini tadi. Nih, di search di aset tadi nih. Action. Teman-teman tinggal nyari icon. Nah, di sini ada list icon nih. Icons 8, pet icons, found awesome icon, 7 icon bisa. Ya, nah di sini tinggal cari, klik tadi search-nya. Nah, ini tinggal search lagi, misalnya arrow. Nah, kita tinggal cari aja nih arrow nih, macam-macam arrow. Ya. Nah, ini kalau kayak gini nih ada unlock high quality berarti dia berbayar, ya kan? Oke. Nah, ya kan? Kalau ada watermark ini, nah pakai yang enggak ini aja nih. Nah, ini misalnya nih kita klik. Nah, ini udah langsung di sini kan? Ya, di sini terus kita bisa ganti kan nih warnanya. Nah, ini fill image nih, exposure macam-macam tuh, kontras, saturasi, ya kan? Sama modelnya di Lightroom, Photoshop, gitu ya. Oke. Bangun ya. Apa sih? Allah, enak banget. Bangga Pak, bohong Pak ya Allah. Nah, satu lagi teman-teman perlu perhatikan di sini ada, ini kan di home ya. Iya. Di sini ada urutan yang di paling atas. Nah, ini kalau misalnya nih saya taruh paling atas di atas hijau. Nah, hijau ini ada di Bawah. polygon ya, polygon 1. Nah, ini kalau arrow saya taruh di bawah polygon 1. Nah, tutup ya. Karena dia layers, by layers. Ya. Kalau misalnya ini saya pindahkan si arrow-nya di sini, nah ini adalah rectangle 1. Berarti kalau mau di bawahnya si rectangle 1, arrow-nya di bawah ke sini, hilang. Ya. Mostly sama seperti Photoshop, Adobe Photoshop segala macam. Illustrator juga sama. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mau nanya, itu fontnya bisa download dari ya betul. Nah, sayangnya karena dia online, kita hanya bisa milih dari yang sini udah ada. Oh, Gitu. kayak Canva ya. Ya, kayak Canva. Tapi mostly ini juga udah banyak sih pilihannya. Oh. Ya, lumayan banyak lah ininya. Tuh. Ya. Oke. Nah, ini kita bisa copy paste. Ya, si home ini teman-teman klik dulu di sini, ya. Jadi semua ke copy atau teman-teman klik di sini semua udah ke copy, kita Ctrl C copy. Kita diklik di luar, kita Ctrl V. Kita bisa bikin banyak, duplicate banyak. Ya. Nah, ketika kita bikin banyak seperti ini, nah ini home-nya banyak nih, ya kan? Nah, ini home 1, ini home 2, home yang terakhir, ini home yang ini. Nah, nanti teman-teman harus ganti namanya biar teman-teman nggak pusing. Ya, tadi misalnya kan, ini home. Terus yang bagian sini tadi misalnya untuk project. Oke, salah. Ya, di sini klik, double klik aja di sini, kita bisa rename. Double klik, itu artinya rename. Kita misalnya mau taruh project. Gitu. Kemudian kita mau taruh di sini apa tadi video. Misalnya di sini kemudian desain. Ya, biar teman-teman nggak bingung. Nah, misalnya di folder desain ini kita mau ganti, kita tinggal delete aja, kosongin seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak mau nanya,
ini dari Jarwo sih nanya. Ya, nggak apa-apa. Titipan Pak, pertanyaan titipan. Ya. Tadi kalau tulisan itu bisa dianimasin nggak sih Pak kayak tiba muncul? Belum pernah ada sih. Tuh. Belum ada. Saya nggak tahu kalau misalnya teman-teman boleh cari di sini animation font. Dia harus masukin dari sini biasanya. Nah ternyata nggak ada. Gitu. Search asset font animation nggak ada. Plugin dan widgets juga coba kita lihat di plugin dan widgets. Animate text. Nah ini ada nih. Nah ini kalau all ini tadi yang udah pernah saya download, ya di sini coba kita pakai animate text ini ya. Jitter, animation for Figma, shape move, type F. Nah ini kita coba aja. Nah tampilannya kalau belum pernah dipakai dia akan seperti ini. Kemudian tinggal di run aja. Kalau di run, di loading. Nah. Coba Ya. Animasi. Tinggal berarti kita mau taruh mana dulu nih? Kita mau taruh di sini ya. Nah, kita taruh di desain ya, teman-teman. Kita taruh desain. Kita mau pakai yang bawah ini. Nah, ini berarti terus time segala macam. Make letters, words, and paragraphs. Oke, slide-nya ke atas. Animations, oke kita pakai animate. Is in and out. Zero text layer selected. Oke, berarti ini kita mesti nyoba dulu ya, kan? Tulis dulu ya. Oke, misalnya di sini project. Oke, sini terus kita klik di project, kemudian animate text, sample text, animate, gitu. Oh enggak. Cara pakai gimana? Ini lagi ada P, ada Nah ini ada tulisan project. PNJ. Klik itu Pak. Nah makanya nih saya nggak paham nih. Saya belum cek. Coba. Oke, play di sini kali ya. Oh iya tuh. Dia langsung lihatnya di sini ternyata di Oh. Gimana tulis gerak? 3, 2, 1. di preview, tapi di sini nggak kelihatan nih ternyata. Iya, Pak. Reviewnya, oh ini sorry. Review. Tuh. Ya. Karena itu semua Tuh. Ya. berarti yang atasnya dihapus dari itu Pak, yang project sama yang Jadi salah. salah. Mau Ya. angkat ya? Oke. Ya, itu kan jadi kita nggak bisa. Ya nanti teman-teman coba-coba aja ya di sini ya. Kalau itu dihapus gimana Pak? Apa? Kalau kata yang project itu dihapus bermasalah nggak apa yang animasi? Enggak kan? Enggak. Oke. Tapi Mantap, saya nggak tahu nih Bu. ngulik buat ganti fontnya, ganti ininya di mana karena nggak kelihatan. Iya. Karena mungkin di Ya, atau dia baik satu-satu nih berarti deh. P-nya. P apa? Tuh, kan? Iya. Ini bisa ganti nggak nih? Apa nih? Home, misal kode ganti ini home, ini apa? Tutup project. Iya, Ini yang di project. atas.
Ya. Mungkin itu sudah lama nah itu. Yang mana Pe? Ada apa ya? Mana Pe? Coba. Coba Tunjuk, tunjuk tunjuk, Pe. tunjuk, Pe. Tunjuk Pe. Oke, tinggal teman-teman ini lagi ya. Pokoknya harusnya ada di bagian action ini tadi. Pokoknya kalau sudah masuk. Ya. Harusnya di sini ada di bagian action sini tadi. Tinggal dicari aja. Silakan dicoba kreativitas teman-teman. Oke. So next-nya adalah ini saya hapus dulu. Ini home. Saya delete di project-nya juga saya ganti dulu. Kemudian di video saya ganti dulu. Bagian desain ganti dulu. Oke. Sudah. Kemudian saya masuk ke home. Kemudian saya tadi mau, nah gimana caranya agar begini ya? Benar nggak? Oke, ini caranya adalah teman-teman ketik dulu. Misalnya tadi ini adalah di home ya. Kita gedein aja. Oke, di sini kita teks ada di home. Oke, ini kita atur dulu. Nah, ini kenapa dia jadi ke bawah? Karena kita merubah kotaknya doang, tanpa merubah font size-nya. Jadi kita mesti ganti font size-nya nih. Misalnya mau 50. Nah, ini kita sesuaikan. Ya. Nah, ini kontaknya tidak ada. Ya, ini project, konteks segala macam. Ya, kalau teman-teman lihat warnanya jadi berubah ya, ya kan? Gimana caranya? Ya, di sini juga baiknya kita lihat yang berubah. Nah, di sini teman-teman, di sini ada home. Sebetulnya kan tadi ada kotak ya, kotak, rectangle. Kemudian kita tambahkan kotak di sini, kotaknya kita pindahkan ke bawah. Nah, harus seperti ini ya. Iya. Tapi ketika kita ganti tulisannya, jadi kayak project tadi, nah dia tidak sesuai dengan kotaknya. Ya, kita mesti geser kotaknya lagi nih. Ya. Nah, ini kita delete dulu. Oke, kita back lagi ke sini. Home. Nah, di sini teman-teman sebetulnya ada fill, ada ini tadi ya, fill ya. Oke, mana tadi tuh? Oke, kita lihat di sini teman-teman ada mana ya? Kita harus bikin auto layout. Auto layout itu shift A. Nah, ya. Kalau teman-teman lihat, perhatikan saya ini dulu ya. Nih, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah teks, tulisannya T. Tapi ketika saya bikin auto layout atau saya tekan shift A, ini berubah jadi frame 1. Ini teksnya ada di dalam frame 1. Fungsinya apa? Ini saya tambahkan fill, ya kan? Ini kan dia warnanya putih ya backgroundnya, karena nggak ada fill. Saya tambahkan fill, saya tambahkan, nah, ya ini jadi kotaknya. Ini saya bisa ganti appearance-nya, tuh bisa seperti ini, maka jadi modelnya seperti ini nih teman-teman ya. Nah, ini home, ini tulisan home-nya, berarti mau nggak mau saya ganti misalnya warnanya jadi kuning. Ya. Nah, ini fungsinya apa? Ketika saya ganti Dia terpanjang. Nggak kayak tadi. auto layout, shift
A. Ya, shift A. Saya mau ganti lagi, ini tulisannya kontak. Dia langsung berubah, gitu ya. Nah, gimana caranya dia bisa gini, berubah warna? Gimana tuh? Gimana caranya? Gimana? Di sini saya akan mencoba membuat satu lembar kerja lagi, satu frame lagi di sini. Nah, kalau tadi saya pakai di template, saya di sini nggak pakai template. Saya pakai sini aja frame 2. Saya rename buat apa ya namanya? To color. To color. Oke, colors, gitu ya. Ya, asal namain aja ini mah. Iya. Kan? Itu ukurannya bebas. Ukuran Bebas. Ini sebagai buat kertas kerja biar teman-teman bisa ini berubah warna tadi, gitu ya. Oke. Nah, ini kita copy aja nih frame 1 tadi nih, frame 1. Ctrl C, Ctrl V di sini, ya. Nah, di sini ini saya akan jadikan ini sebagai induk, sebagai parents induknya ya. Di sini nanti akan sebagai anaknya, gitu ya. Nah, ini saya mau delete dulu deh. Kita delete biar nggak bingung. Kita kerjakan di sini dulu nih. Ya, ini ada kontak. Kemudian di sini saya mau kasih, sini udah frame ya. Ya, karena tadi kita udah pakai auto layout ya. Saya di sini mau Ctrl V lagi. Ya. Oke, salah, sorry. Ya. Nah, di sini gimana caranya tadi dia bisa berubah warna? Ini caranya adalah, nah dari frame 1 ini kita pilih ini create component. Ya, kalau di bagian sini frame, sini ada bagian create component nih. Kita klik. Nah, ini berubah jadi warnanya ungu. Baru melek sebelum. Ya, ini kan tadi warnanya biru ya. Frame 1 dengan tulisan kontak di sini ya. Di sini ada bagian sebelah kanan atas ini ada create component. Ini tinggal diklik, dia berubah jadi ungu. Gambarnya pun di sini jadi kayak seperti ini ya. Sebelah kanan ini. Dia berubah jadi create component. Nah, di sini teman-teman tambahkan create new component. Nah, di sini ada add variant nih. Ya. Jadi, setelah teman-teman tadi klik create component, teman-teman add new variant. Add variant. Nah, dia akan nambah baru lagi. Terus kemudian di sini udah ada kotak seperti ini. Ya. Nah, ini saya mau coba ganti. Nah, teman-teman lihat di sini ini ada default, ada varian 2 ya di frame 1 ini ya. Oke, kita rename aja di sini contact atau parents. Apalah itu ya, atau home bisa. Kemudian ini default, ada varian 2. Ini varian 2, kalau dibawain lagi ada nama kontak, ada, nah ini juga kontak, ini ada varian 2. Varian 2 ini berarti kotak ini ya. Ini kotaknya saya klik lagi ke bawah, saya mau ganti fill-nya. Ya kan, fontnya di sini kan. Nah, itu ya. Benar ya? Oke, ini saya mau ganti pakai warna agak lebih tua deh. Salah. Itu ya. Warna lebih tua. Terus fontnya. Oke. Fontnya itu teman-teman klik ke sini. Nah, dia biar ganti font. Warnanya lebih terang. Warnanya nah kayak gini. Oke. Ya. Kemudian setelah itu kita balik lagi ke home sini. Saya mau add varian satu lagi. Nah, ini. Ya. Nah, di sini saya ganti lagi varian 3. Warnanya saya mau ganti fill-nya ke biru. Oke.
Kemudian kontaknya saya mau ganti warnanya ke hijau. Oke. Ya. Nah, di sini teman-teman melihat bahwa kalau misalnya saya pindah ke aset, ya, saya pindah ke aset. Nah, library-nya belum ada nih. Nah, di sini udah ada cek. Nah, ya, saya klik yang sebelah sini nih, yang paling kanan, paling kiri. Ini ada created in this file. Nah, ini indukan yang teman-teman pindahkan ke tempat yang lain. Jadi gini, ketika ini saya insert instance, nah ini ya, masukkan ke home. Ini saya mau ganti, ya, ini sebagai parentsnya teman-teman. Nah, balik lagi ke aset, ini adalah asetnya yang buat teman-teman rubah-rubah nanti, ya. Kita balik ke file. Ini adalah default ya. Nah, default project. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa di sini ada home. Ini anaknya nih, ya kan? Anaknya si parents ini tadi. Ketika default ini saya mau ganti, teman-teman perhatikan. Ini saya bisa lihat ya, semaksimalnya berapa. Oh, ini saya geser. Nah, oke. Ini ya. Ini saya geser. Sorry. Oke, biar kelihatan. Segini. Oke, default. Default ini saya mau ganti warnanya. Ya. Jadi biru. Otomatis dia ganti. Ya, jadi kalau parentsnya ini saya ganti warnanya, defaultnya ini, ya, default ini saya ganti, ya otomatis ganti di sebelah sininya, di anaknya juga. Jadi teman-teman nggak perlu rubah macam-macam. Tuh ya, itu tadi tuh. Oke, ini sebagai anak. Anak ini nanti, nah kalau teman-teman klik di home, sini kontak ini bisa kita ganti namanya. Misalnya ini mau ditulis home, gitu. Terus parentsnya ini saya mau ganti warna kontak ini, ya ini kita mau ganti. Nah, dia ikut berubah meskipun teksnya udah diganti, gitu ya. Tuh. Oke. Nah, di sini home, saya mau lihat dulu previewnya. Nah, sini home ya. Sini saya nggak bisa apa-apain nih, karena dari kalau ini kan kita bisa, ini kalau share prototype, oh ini udah share prototype, jadi ini bisa diklik ubahkan ya. Oke, nah ini kan belum. Nah, kita balik ke sini lagi, frame to colors tadi. Di sini ada home. Kemudian kita masuk ke, nah ini tadi nih, prototype. Gimana cara merubah warnanya ini? Kita masuk ke prototype. Di sini ada prototype, ya. Di sini kita select satu. Nah, ini kita masuk ke default dulu. Kalau teman-teman lihat, karena saya udah klik ke default tadi, kita nggak keluar ininya karena ada di home. Kita masuk ke default. Ini ada tanda tambah. Ini yang maksud saya menarik kabel. Jadi ini, ya, saya klik ini, drag kiri, terus saya pindahkan ke bawah, ya. Nah, di sini ada interaksi. Interaksinya adalah triggernya apa nanti? Nah, untuk pertama biasanya while hovering. While hovering change to varian 2 yang ke bawah ini, ya kan? Animation ini instant, dissolve, smart animate. Nah, macam-macam. Saya coba pakai dissolve. Ya, ketika saya pakai dissolve ada easing out, ya, ada 300 milisecond ini waktunya. Oke. Efeknya apa kalau kita balik ke home sini, ya. Saya play. Nah, kelihatan nggak? Iya. Nah, ini fungsinya. Gitu.
gitu ya. Tapi ketika saya klik nggak ada kejadian apa-apa, ini saya klik nggak ada kejadian apa-apa. Oke, berarti kita mesti nambah lagi dari varian 2 ke varian 3 itu tadi. Nah, triggernya adalah while pressing ya, change to varian 3, animation dissolve is out gitu ya. Kita coba lagi ke home. Nah tuh ya, kelihatan berubah. Iya. Oke. Nah ini is outnya berarti nanti. Nah ini kita bisa varian 2, kita bisa berubah di sini juga nih teman-teman gitu ya. Varian 3 nya pressing tuh, while pressing change to, harusnya ini ada on click, saya nggak ketemu ya. While pressing berarti sekarang gitu ya, while pressing dia ke 3, varian 3 itu yang ini ya. Oke. Nah, coba kita ganti ini durasinya. Durasi tadi 300 milisecond, kita coba ke 900 milisecond. Efeknya apa? Kita coba ke home. Oke. Nah, itu ya. While hovering itu dia ketika si jarinya di sini. Nah, itu ya. Oke. Kemudian saya mau ketika klik dia balik ke warna merah. Dia balik ke warna merah nggak sih? Nah dia langsung berubah nih. Oke, berarti saya nambah satu lagi di varian 3 ya, ke contact. Dia adalah after delay, delaynya 800 milisecond, change to default, dissolve, is out. Kita pakai smart element deh. Is outnya tadi 500 milisecond coba. Oke, kita coba ke home, kita play lagi. Nah, harusnya sih balik ke warna merah ya. Ya. Nah, ini nih after delay, oke. On tap ya. Coba oke, ini kecil amat ya. Nah ini harusnya on tap ternyata teman-teman ya. Pak, teman-teman izin tadi pada Pak Ilham. Siapa aja? 4 orang. Rara, 4 Ya, orang kan nggak, siapa? Pak? Rara, P. Udah bawa aja, Pak. Satu